Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Risalah Islahul Qulub, di mana kita sudah memasuki pasal contoh-contoh atau gambaran orang-orang yang hatinya sehat, orang-orang yang hatinya selamat, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat. Beberapa contoh telah kita lalui bihamdillah. Kemudian kita melanjutkan contoh yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah an 'Atha ibni Abi Rabah. Dari 'Atha ibni Abi Rabah, qala, ia berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, ala urikam ra'atan min ahlil jannah. Maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita penghuni sorga? Qultu bala. Saya jawab, ya. Saya pengen tahu seperti apa itu wanita penghuni sorga. Qala. Ia pun menjawab, nih wanita penghuni sorga. Salah satunya beliau sebutkan seperti ini kisahnya. Hadhihi al-mar'atu sauda. Ini adalah wanita yang hitam. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Wanita yang hitam ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata kepada Nabi, "Inni usra'u." Nabi, saya usra'u. Kadang-kadang terkena penyakit usra'u. Usra'u penyakit ayan. Kayak orang kesurupan lah. Saya kadang-kadang ini kena penyakit ayan, seperti orang yang kesurupan. Wa inni atakasyafu. Dan saya ketika kambuh itu penyakit saya, apa pada ya? Pada ya? Iya. Saya ketika kambuh penyakit saya itu, atakasyafu, saya tersingkap auratnya. Fad'ullaha li. Maka doakanlah kepada Allah untukku. Maksudnya, doakanlah engkau wahai Nabi kepada Allah supaya aku sembuh dari penyakit ayan, dari penyakit inilah kadang-kadang usra. Nah, epilepsi ya. Doakan kesembuhan kepadaku wahai Nabi. Karena saat itu juga saya tersingkap auratnya. Kan tidak sadar ya kan.
Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Nabi menjawab, kalau kamu mau, kamu sabar, kamu dapat surga. Kamu jadi penghuni surga. Tapi juga kalau kamu mau, aku akan doa kepada Allah supaya Allah menyembuhkanmu. Sama Nabi diberi pilihan. Kalau kamu sabar, ya, meskipun menderita penyakit ini, kamu sabar, bagimu surga. Tapi kalau kamu ingin juga, saya akan berdoa kepada Allah supaya kamu sembuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan pilihan ini. Nak jawab milih sing ndi? Milih loro nek ya. Ya mari ya penghuni surga kan iya mbok. Ngenyang ya. Niki pilihane Nabi kepriwe? Kan insyaallah lebih apik lah ya. Iya kan? Lebih apik pilihan Nabi, pilihannya dewek. Insya Allah pilihan Nabi lebih main. Beliau memberikan seperti ini pilihan. Nggak dewek urip nang zaman Nabi mungkin ngenyang. Apa ora bisa lorone Nabi lah. Ya mari ya surga kan gitu ya. Lihat, wanita ini ketika diberikan pilihan seperti itu menjawab asbiru. Saya akan sabar. Dia enggak ngomong lor-lorone, enggak. Wong Nabi harus memberikan pilihan kon keberemani. Ya. Dan ini Masya Allah ini orang kalau diberikan diberikan pilihan seperti ini ajan jarak malah ya. Bahasanya jarak ajan jarak. Kadang-kadang anak wong jarak kok istilahnya. Contoh kayak gitu, contoh wong jarak kayak gitu kayak contoh. Padahal wis diwehi pilihan. Nah. Sampean kepengin mangkat umroh? Iya. Nah. Aneh. Gratis ya? Iya. Sampean mangkat umroh gratis nah. Senang ora? Alhamdulillah kan? Umroh biaya 30 juta, 35 juta, nyung mangkat gratis alhamdulillah. Wis syukur alhamdulillah ya Allah senenge nyong. Ning kadang-kadang ana wong jarak. Kepriwe? Samune ndi? Oh alah. Kowe agurung kepengin umroh, jare kepengin umroh, bareng wis diumroh nang ana. Samune ndi? Kok ngerti dhewe sangu kok ana maning, nyung duwe keluarga, maning kan? Coba, ini bukti loh. Mulane kadang-kadang kita dihadapkan hal-hal seperti ini, kita jangan jarak. Ya. Mbok maksudnya aja, ya contohnya. Ki ngger jarak wong wadon ki jarak kuwi milih lorone, Mbok. Secara perasaan naluri kita ya uli-uli bae nang apa sih ora uli. Wong donga yang apik menyong mari. Ya kan? Ning wong Nabi kasih pilihan seperti ini ya wis melu bae lah. Donge kan? Akhir contoh jarak, ajan jarak. Ya, itu contoh kecil lah. Kadang-kadang mana ya wis bunga. Urung karuan dapat bisa mangat mengana. Kule ngumpulna be. Aduh, pirang tahun. Aduh mbuh ki. Malah kan jarak bareng diwe gratisan malah ngerti ora usah pakai anak kowe lah sekolah. Tekdol bae. Tekdol payu anu 30 juta tekdol nang wong liya 10 juta. Malah 10 juta tak sakin nang nyong. Ora didawe kowe. Jarak kowe masalahe. Ini kesel dadi didol gelem ora payu ora? Payu ngono-ngono. Umur 30 juta regane. Lah dikrisiki ngene kotak wae 10 juta bae. Gelem ora? Ini ngajak ngomong-ngomong karo wong liya. Ya akeh sing pada daftar. Iya kan? Lah umur 10 juta ya ora nang nggo tuku pesawat tok ora uli pepe. Mandingan kon tuku madang, tuku perlengkapan. Lah iki malah uli. Iki contoh. Ngono-ngono ngerti ditutna bab ini, maka kowe ya wis insyaallah wis manut bae menang. Menang wis pokoke syukuri ya Allah alhamdulillah bisa. Adapun mengko uber rampene insyaallah. Insyaallah anak, masa ora anak. Tembunge wong Jawa ya ora ketan adol kotang lah wis pacar-pacarane. Kan iki mbok
tembune wong desa, tembungane wong tua kan gue. Jane ora didol ini apalah daya ya. Butuh saat itu harus ya wis lah. Dol. Engko masa orna gantine ya. Insyaallah anak. Nah, kita kembali. Nabi berikan pilihan ini. Faqalat asbiru. Dia menjawab ini, ya wis lah. Saya sabar karena dia pengen apa? Surga. Dia pengen surga itu. Jadi meskipun terkena penyakit epilepsi, terkena penyakit shock, ya seperti orang kesurupan, ya wis lah saya sabar. Faqalat inni atakasyaf. Ki meneng nyangen nangene. Tapi Nabi saya ki kadang-kadang tersingkap auratnya. Fad'ullaha li alla atakasyafa fada'alaha. Maka doakanlah aku kepada Allah supaya ketika penyakit itu kambuh saya tidak tersingkap auratnya. Dua isin, punya rasa malu. Lalu Nabi SAW mendoakannya. Jangan sih nek dipikir ya, nek dipikir. Lah perempuan hitam, kalaupun tersingkap auratnya, lah ngapa didelang kok ngiren? Agar ayu lah ora apa-apa ya. Ayu iki tontonan ngiren. Ngapa lah? Wong manggon lu baru beh ya, jane ya. Naliri manungsa kok kayak gue. Iya kan? Secara ngalir lah cara-caranya. Kan iya, wah. Tersingkap apa bagus ya didelong beh temen delongi kaya wae. Orang mengini ngerayu lah iya. Semangini orang dong maning. Ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi poin titik kalau dia ini memang betul-betul wanita surga. Dia betul-betul menjaga harga dirinya bagaimanapun itu. Karena tidak boleh. Dia masih punya rasa malu. Nah, imra'atun sauda la yu'bahu laha fil mujtama' kanat tusra'u wa tankashif. Seorang wanita yang hitam yang mungkin tidak dipedulikan di masyarakatnya tuh kan. Tidak dipedulikan di masyarakatnya, di keberadaannya itu seperti tidak ada. Jadi anak yang ngono, orang yang ngono, ibarat orang anak lah. Orang dianggap lah nang masyarakat wis lah. Kan kadang-kadang kan abang sing kayak gue ya. Posisi kayak gue. Anak yang ngono, orang yang ngono. Anak gue ya barang burung ya nguntungi orang. Orang anak juga orang marak narugi, kan ya. Wong sing kayak gini melasih banget ngasih sing seperti ini keadaannya. Melas banget ini. Nah kasih dirasanya sih mending lah ya. Berarti masih dianggap anak. Ya ora. Kayak boy. Kayak apa ya sih dirasani lah. Ki alhamdulillah. Masih alhamdulillah orang apa? Karena masih dianggap ada. Jal sih nggak bisa dianggap orang anak. Kayak nanti kayak anak pembagian daging korban lah kayak anu 40 jing orang gue 40 bae lah wis anggap orang mbuk kayak orang anak. Kan sedih mister nanti. Bisa dianggap lah. Sedih banget kan? Jadi keberadaannya dianggap orang anak. Bicara keton ya. Sama ini, la yubahu laha fil mujtama'. Tidak dianggap lagi di masyarakat. Apalagi dia tertimpa penyakit, apalagi tersingkap. Gara kayak gue sugi lah mending ya, mungkin anak wong sing peduli. Lah kayak gie kesurupan gawe nih epilepsi kumat lah. Apa sih nggak diharap nak? Ya kan, nggak mati sih badannya sih kena go, ayo apalah kayak gitu. Dan sih gue ngapa, secara kadang-kadang wong ngomong, wong awam bilang lah uripe wis sengsara marakna sengsara menikmati nek kan gue, walau wong uripe wis sengsara, apa menikmati nih tambah sengsara kowe lah, subhanallah. Fa akhbaratin nabiyya alaihi salatu wassalam wa sa'alathu an yad'uwa laha. Maka ia pun memberitakan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wanita surga ini bertanya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi berdoa untuknya. Nabi berdoalah. Faqala laha in syi'ti da'autullaha lak wa in syi'ti sabarti walakil jannah.
Kalau kamu ingin, aku akan doa kepada Allah. Kalau kamu ingin juga, kamu sabar dan bagimu surga. Lalu kemudian wanita ini memilih sabar. Ya, meskipun beliau terganggu, tersakiti dari penyakitnya tersebut. Meskipun itu sudahlah, saya rasakan gak apa-apa. Toh memang hidup di dunia seperti ini. Hidup di dunia itu gak semuanya manis. Gak semuanya dilewati dengan senyum, sama enggak. Kadang-kadang ya menangis. Bahkan kadang-kadang menangis, kadang-kadang kondisi harus tersenyum juga. Hatinya menangis, mengeluarkan air mata, tapi mulutnya harus tersenyum kadang-kadang. Di posisi yang mumet ini sudah. Menangis katanya mbok dimelasi, orang dimelasi ya lah sembulah. Bisa kadang-kadang itu nggih, Pak. Nelangsa, aduh ya Allah, ini yang dilarani badannya. Ini saya harus tetap tersenyum. Kadang-kadang seperti itu. Dan begitulah dunia. Sama. Wanita sorga ini juga meskipun terganggu, meskipun tersakiti dari penyakitnya, beliau bersabar. Untuk mendapatkan apa? Min ajli an takuna min ahlil jannah. Supaya dia termasuk penghuni surga. Alhamdulillah. Kalau sudah ada min ahlil jannah, dia dijamin jannah, itu secara hatinya orang yang beriman itu sangat tenang, tentram, gari nunggu mati. Ya kan? Apapun yang dirasakan, yang dihadapi di dunia, ketika orang sudah mendapatkan jaminan surga, bagi orang yang beriman itu tenang, tentram. Apapun cara-caranya wis duwe tiket lah. Wis duwe tiket mengsurga. Surga jelas. Ya kenikmatan semua yang ada di dalamnya. Tidak ada di sana kebedihan, kesedihan, itu tidak ada. Senang-senang semua. Dan sekarang orang sudah dijamin masuk surganya. Sudah dikasih tiket surganya sudah. Ya sudah, meskipun di dunia dia merasakan ya kadang-kadang penyakit, dia harus sabar, tapi ingatlah ya, sebesar apapun kesengsaraan yang dirasakan oleh seorang hamba, namun dia termasuk ahlul jannah, akan terlupakan dan terhilangkan kesengsaraan yang pernah dia rasakan dulu ketika dia hidup di dunia. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis ya, di mana ahlul jannah ini ya yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya yaumul qiyamah min ahlil jannah. Akan didatangkan nanti seorang yang hidupnya itu paling sengsara di dunia, tapi dia ditulis sebagai penduduk surga. Fayusbaghu fil jannati sabghatan. Kemudian dia dicelupkan ke dalam surga satu celupan saja. Kemudian diangkat, dia ditanya, "Hei ibna Adam, hal marra bika bu'sun qat? Hal marra bika syiddatun qat?" Apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan, kesusahan sebelumnya? Dia menjawab, "La wallah ya Rabbi. Tidak, belum pernah saya merasakan kesengsaraan apapun." Padahal dia itu hidup di dunia menjadi orang yang paling sengsara. Tapi dia min ahlil jannah. Gambarannya seperti itu. Logikanya ya, saya pikirkan secara logika. Apa iya nang dunia wis sengsara banget, dijerup natok, ditokna kok terus kelalen kabeh, apa iya ya? Logikanya gini. Mikir baik secara logika yang untuk lebih mendekatkan pemahaman. Siki padane ana wong kerja nguli ngertos nggih? Kuli bangunan. Kuli bangunan kan kesel, manasen, kemeringat. Kalau dadak bengek sing dirasakna. Itu ya yang tahu ning ora suwe ya. Tahu ning ora suwe. Tahu tok. Ya kesel ya, ngasih kadang-kadang balik kerja bronjong dia kayak ngerana
saluran air nang kali kan watune kan notoke watu parah lah nyong anu ke gawang batir. Jajalah. Padahal gajine mbiyen ki 20.000. Sedina. Hah? Tahun 2000. 2000 pira iki lah ya. Ya 2000 pira wae sih. Sekolah SMP lah, jajan bronjong lah. Bolos ya lumayan kena ngosango. Ngode, tapi anak asile. Orang perlu bolos-bolos tok, beli duit orang perlu bolos-bolos tok. Oh wala. Rugi caranya masalah sekolah orang beli duit, rugi. Nah, jalan. Balik itu kesel banget. Ini barang seminggu ya rasanya kesel. Barang bayaran kok hilang masalahnya. Iya, Pak. Asal sana duit iya, Pak. Kelalen iya wis, padahal keselnya ora enak lho. Kadang do mainan mandore maning. Hei, bocah cilik. Walah. Aja pur pedengre ngantok nang kono. Aduh, diwateni bocah cilik maning. Aduh, mentang-mentang wis dadi wong tua, Pak, mandani bocah cilik. Tapi ngerke semawur kuwi dipotong. Men wae ora apa-apa wis men bae. Pokoke ayo. Barang dibayar masuk wis bergas. Dina Setu bayaran, Minggu seneng banget. Senin mulai terasa maning, kesel maning. Stop sih dina. Itu baru di dunia loh. Sing bayarannya urung sepira. Ya kan? Biasanya kalau barang mulai bayaran ki persoalannya ki tuntas biasanya. Ya enggak? Ngerusana bayaran tanggal apa? Tanggal 6 tanggal 2. Sedurungnya proses itu tuh biasanya aduh kesel, beriang haus ada bengek lah. Penyakit tetap KKB. Ning begitu tambah bayaran biasanya no problem wis. Mari kabeh ngono. Ya kan? Kon kesel lho. Kesel malang ngene pangkate dan sebagainya lah. Uberamben. Lah apalagi ini apa? Surga. Wajarlah. Nah, wong dunia saja kadang-kadang kita seperti ini rasanya. Mending ngergoli bonus sebulane mandore ge niteni oke wong sregep engko gajian tak tambahi separuh maning padane iki bayarane 2 juta kita tambahi 1 juta maning lah wis sregep ki kena ngasih go metutna maning. Donge jam tengah 5 wis rampung ning wong ki ora. Wong ki tekan tengah 5 misalnya. Man ora apa-apa, tekan jam 5 tambah setengah jam tambahi. Oh, tambah mari golek kesel. Wis bergas kabeh. Seneng, artinya seneng. Itu baru dibayar di dunia para jamaah. Lah apalagi sekarang dibayar surga. Sekali celupan dalam surga ya wis hilang. Nah, apalagi ini khalidina fiha. Selama-lamanya. Fahadhil mar'atu sauda lakinna qalbaha abyad. Wanita ini hitam, tetapi hatinya suci, putih, bersih. Qad tasbiru 'alal marad. Beliau sabar terhadap sakit yang beliau rasakan. Walakinnaha la tastati'u sabra 'ala khadashil haya wa jarhil 'afaf wa in kana dzalika min ghairi iradatiha. Tetapi beliau tidak mampu sabar untuk menahan rasa malunya, untuk menjaga kesucian harga dirinya. Padahal yang seperti itu ketika ketika kumat, ya ketika kambuh kan bukan dari keinginannya, artinya itu darurat lah. Tapi beliau tidak mau itu dilihat, tidak mau tersingkap, tidak mau. Pokoknya ya Rasulullah doa supaya saya nggak tersingkap. Padahal kalau tersingkap ketika seorang sakit secara hukum fikih kan boleh-boleh saja toh. Artinya dia tidak teranggap dosa. Bukan keinginannya untuk menyingkap aurat. Nah, maka ini ma'asyira al-muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum, ya, untuk kita tiru, untuk kita contoh. Dan ini salah satu contoh orang yang hatinya sehat, hatinya selamat, senang terhadap sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduhai kiranya ya di zaman kita sekarang ya
wanita-wanita yang seperti ini, yang memiliki rasa malu, ya, diikuti. Nah, diteladani wanita yang seperti ini beliau. Dan beliau itu termasuk ahlul jannah. Nah, wanita zaman sekarang menirunya, memiliki rasa malu. Jangan malah sebaliknya. Kadang-kadang wanita zaman sekarang, ya apalagi awamun nas, justru malah senangnya yang memamerkan aurat. Sudah dikurung, main TikTok. Main TikTok ya gitu-gitulah. Nah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini menunjukkan hatinya ini ya berpenyakit, hatinya belum memahami apa itu makna nikmatnya hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai pelajaran ya, supaya betul-betul kita selalu muhasabah wa muraqabah untuk membersihkan hati kita, untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab atau pasal yang berikutnya, yaitu tentang nasaih halat tariq, nasihat-nasihat supaya istiqamah di jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.